Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abi Zekon Khairi. NIM saya 1814011122 dari KOM B dan Lab MPI 4. Nah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai project saya, yaitu Custom Garage ya. Nah, Custom Garage itu yang pertama itu kita lihat dari project manager itu ada saya sendiri, lalu ada tim membernya. Untuk description sendiri, ini Custom Garage ini kita buat sebuah website informasi mengenai Custom Garage dan perlengkapan riding yang dibuat oleh Custom Garage itu sendiri gitu. Jadi Custom Garage ini tuh kayak bengkel custom. Dia modifikasi motor-motor kayak gitu. Terus juga selain itu dia juga membuat riding apparel gitu ya, kayak sarung tangan atau jaket, helm custom gitu, sepatu. Intinya riding gear, perlengkapan untuk riding itu custom gear juga ada gitu, juga dibuat dari custom gear itu. Lalu untuk background sendiri, latar belakangnya itu dibuatnya sistem ini tuh untuk memudahkan customer kita, custom garage, untuk mengetahui informasi mengenai custom garage dan juga untuk belanja gitu, membeli riding gear dari custom garage itu. Nah, jadi pelanggan kita tuh bisa beli produk-produk kita tuh secara online gitu. Kayak yang tadi saya bilang, kayak helm, sarung tangan dan segala macamnya. Goalnya ya membuat website dari custom garage. Untuk recruitment-nya sendiri itu budget kurang lebih sekitar 30 jutaan. Itu juga termasuk biaya-biaya kayak komputer yang akan digunakan, database, server, dan lain-lainnya ya. Terus people-nya itu kita butuh programmer sama desainer juga. Programmer untuk coding atau membuat websitenya, dan desainernya untuk buat layout dari website tersebut. Asetnya itu ya ada server, personal komputer, jaringan juga kita butuh sama orang-orangnya ya. Untuk schedule-nya sendiri itu ada data analisis data, ya apa-apa dari data apa aja yang kita butuhkan untuk buat website itu. Terus ada DFG diagramnya, lalu ada dokumentasinya. Lalu untuk tahap yang kedua itu ada database-nya. Database itu kayak database admin, member, sama produk gitu kan. Jadi admin punya database sendiri, dan kalau untuk customer itu mereka juga punya database sendiri gitu untuk daftar dan login untuk pembelian. Terus untuk produk-produknya juga apa-apa aja gitu kan, riding gear-nya apa aja yang dijual juga ada di dalam database. Lalu kita juga akan bikin untuk halaman home, halaman produk, sama halaman pembelian. Itu kita bikin semuanya. Lalu untuk progresnya itu yang udah siap tuh yang home, tidak ada yang di cancel, yang delete tidak aja, tidak ada juga. Yang di keep belum ada. Yang dalam proses itu pembuatan database-nya. Lalu untuk risk itu kayak ancaman mungkin gitu kan. Risikonya itu ada server down. Jadi kalau server down ya halaman nggak bisa diakses gitu. Pelanggan juga nggak bisa akses halaman kita. Penjual mungkin tidak ada di hari itu gitu kan. Kalau jaringan lo juga akan lama gitu, lama untuk connect ke server kita. Terus untuk kemungkinannya juga kalau yang tadi server down mungkin agak low ya, karena kita akan maintain sebaik mungkin agar servernya itu nggak down gitu. Kalau yang connection itu juga tergantung dari klien servernya juga gitu, kliennya sinyalnya gimana gitu. Oke, dari mind map kita lanjut ke ininya ya, ke project labor-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian project labor-nya. Custom Garage itu SDM-nya kita ada Abudeka, Johan Ross, Alan Karen, sama Jose. Nah, untuk standarnya ada di sini, bisa dilihat. Sama overtime rate tuh kayak gaji lembur. Untuk kalender sendiri kita bisa lihat nih tiap anggota beda-beda ya. Ininya kayak kalau BDK dia tanggal 17 ada liburnya, ini tanggal 25. Lalu
harus di tanggal 22 November, untuk hari libur harus di tanggal 19. Jadi untuk tiap-tiap pekerja juga beda. Kalau untuk umumnya ini ada kalender Indonesia. Terus untuk sumber daya ininya, resource-nya, materialnya itu ada PC, server, software, database, sama internet connection. Nah, untuk PC sendiri itu kita budgetnya sekitar 15 jutaan. Server, software, database itu bisa lihat ya di sini. Ada masing-masing 200.000, 4,5, 350, dan 350.000. Gitu. Kalau yang sumber daya manusianya, standarnya kayak ABDK itu 200.000 per jamnya 200, software 100, dan yang lainnya kayak Joandra, Sanet Carrion, Jose itu 140.000 per jamnya, dan 50.000 sorry untuk lemburnya gitu. Dan kalendernya juga kita bisa lihat ya, untuk tadi udah bisa lihat tadi untuk hari-hari liburnya mereka ada masing-masing juga. Lalu kita lihat di task. Nah, tasknya sendiri itu kita bisa lihat di ada analisis desain sistem untuk menganalisis sistem pegawai itu kayak pegawai kita siapa-siapa aja kayak yang kerja di custom garage itu kan. Terus statement purpose itu kita bisa juga ada mulainya gitu. Ini udah saya buat kemarin tuh dari tanggal 13 Oktober. Bisa lihat startnya kapan, finishnya. Terus kita lihat juga ini ada for DFD-nya, ada kamus data, process specification, entity relationship diagram, sama ada data pembuat database. Lalu ini ada desain aplikasi, itu desain tampilan websitenya ya, desain menu aplikasi, terus desain report, desain aplikasi sama programmingnya. Jadi itu bisa dilihat tanggal itu pertama kita startnya tanggal 13 Oktober. Tiap-tiap tahapan itu ada durasinya sendiri berapa hari. Lalu selesainya tanggal sekian. Jadi nanti ini juga tanggalnya sendiri itu untuk start dan finishnya tergantung hari ya. Jadi untuk misalnya hari Sabtu Minggu kan bukan hari kerja ya. Jadi untuk misalnya dia ada 3 hari, misalnya start di Jumat, itu finishnya di hari Selasa gitu, karena Sabtu Minggu dianggap itu bukan hari kerja dan tidak dikerjain gitu. Lalu untuk finishnya itu kita rencana di tanggal 1 Desember. Nah, untuk successors dan predecessorsnya bisa dilihat ya. Ini tuntutannya dia setelah ngerjain yang ini ketiga, nomor 2 selesai, lanjut ke 4, nomor 3 ya sudah, kalau nomor 3 udah selesai, lanjut ke nomor 4, 5 gitu. Ini tahapan kedua ya gitu. Begitu. Nah, mungkin kalau dari ini bisa dilihat ini tanggalnya sampai kapan dibuatnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.